Terima kasih kepada Ibu Ratna, sama Pak Kasih, Pak Ae, teman-teman ada semua yang ada di sini. Mudah-mudahan kami di sini diterima dengan baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Nah, sarapannya pakai protein nggak? Jangan nih doang nih, biar semangat soalnya. Oke, kita hari ini nggak ada belajar yang pusing-pusing, nggak ada. Nggak ada ulangan dadakan juga nggak ada. Nah, hari ini kita mau ngobrolin santai tentang nilai-nilai integritas. Sebenarnya nilai-nilai integritas itu adalah yang biasa kita temui sehari-hari. Ya, semangat pagi. Pagi. Sekali lagi ya, udah pernah dengar kata-kata ini berarti sebelumnya ya, udah tahu ya. Sekali lagi ya, semangat pagi. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu nih sama kakak-kakak di sini ya. Di sini ada kakak Dika, ada kakak Adel, saya Dian, ini Pak Bambang, dan ini ada Kak Bambang, ini ada Kak Bejo. Oke, Kak Bejo di sini kami dari Inspektorat Kota Tangerang Selatan membawa misi mencerdaskan anak-anak Indonesia, umumnya dan khususnya kepada anak-anak di Kota Tangerang Selatan agar menjadi pribadi yang cerdas dan berintegritas. Karena kalau cerdas aja, maka kita akan hancur kalau tidak punya nilai-nilai integritas, gitu ya. Oke, beli boba rasa stroberi. Cakep. Taman sambil nyemil keripik. Cakep. Integritas jadi jati diri. Masa depan pasti makin cemerlang dan asik. Selamat pagi. Biasa masih semangat ya pagi-pagi ya. Oke, tadi Kak Dian udah bilang nih integritas. Adik-adik udah tahu belum sih integritas itu apa? Belum tahu ya? Oke, jadi integritas itu artinya adalah kesesuaian antara apa yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, kemudian dalam perbuatan dan sikap kita, dalam ucapan kita itu semuanya sama. Dan tentunya dalam hal yang baik. Kemudian integritas juga dapat diartikan sebagai kemampuan yang memiliki B-nya ini berani, C-nya itu sederhana, kemudian P-nya peduli, D-nya disiplin, A-nya adil, dan K-nya adalah kerja keras. Coba diulang ya. Ju-nya apa teman-teman? Jujur. M-nya? Kemudian masih ingat ya? Kemudian T-nya? Tanggung jawab. B-nya? Berani. Kemudian C-nya? Sederhana. E-nya? peduli. Kemudian D-nya? Disiplin. A-nya? adil. Kemudian K-nya? kerja keras. Tentunya sudah tidak asing ya dengan kata-kata ini semuanya ya. Dan semoga dari semuanya sudah biasa bersikap dan berperilaku seperti ini ya. Nah, sekarang kita bedah satu-satu nih. Jujur itu apa sih? Ada yang tahu jujur itu apa? Apa aja, boleh di sekolah, boleh di rumah. Berarti Adik Devina berani untuk berkata jujur ya, walaupun ada resiko. Ya, akhirnya dimarahin nggak sama mamanya? Tapi cuma dinasihatin aja ya. Nah, berarti ini Adik Devina sudah berperilaku jujur luar biasa nih. Jadi sudah mencerminkan salah satu nilai integritas yang tadi ya. Yang jujur. Tangan emang buat sebentar. Sarapan dulu kayak tadi udah saya sarapan, terus juga saya itu tanya udah ngerjain tugas belum, udah. Lalu saya berani untuk bertanggung jawab karena ada kayaknya.
kasih Widya. Ada Widya tadi bernya itu berani. Ada yang punya cerita tentang berani? Menurut aku berani itu cukup cakupannya luas, bisa terkait tadi menjawab pertanyaan. Berani bisa menjawab pertanyaan walau salah atau benar, yang penting itu sesuai pendapat masing-masing, karena pendapat masing-masing itu menurut aku gak ada yang salah, asalkan kita sudah berani buat mencoba, sudah berani untuk menjawab pertanyaan, sudah berani untuk mengungkapkan pendapat kita gitu. Terus berani itu sebagai contoh berani untuk berbeda pendapat. Jadi misalnya pendapat kita tuh ikutin orang, itu menurut aku kurang baik. Jadi kita harus berani untuk berpendapat, mempunyai pendirian masing-masing sendiri. Seperti itu. Tepuk tangan. Konsentrasinya dulu. Tepuk 1, tepuk 2. Tujuan di atas itu bukan jadi kejujuran itu duitnya kelebihan, dia masih kembali lagi ke uang yang pas. Saya pagi tadi Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, adil, cerdas. selanjutnya yang masih berkaitan dengan 9 nilai integritas. Nah, Kak Bambang ini tadi seperti yang Bapak bilang adalah alumni dari SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, gitu ya. Kak Bambang adalah contoh dari pribadi yang berintegritas, sehingga dari SMP 6 Kota Tangerang Selatan menghadirkan sosok yang bisa menggapai cita-citanya menjadi seorang pegawai negeri sipil ya. Dulu saya datang ke sini sama kayak teman-teman mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru-guru di sini. Sekarang alhamdulillah saya dapat kesempatan berbagi pengalaman di sini. Bahkan mendengarkan guru saya sendiri agak grogi jadinya. Saya mau cek dulu suaranya. Semangat pagi adik-adik. Pagi. Masih lemes ya. Semangat pagi. Nah gitu dong, beneran. Sebelumnya saya mau pantun dulu nih, biar makin fokus ya, biar nggak tegang banget. Olahraga di sore hari. Jangan lupa untuk beristirahat. Materi ini sangat menarik sekali, mudah-mudahan sangat mudah diingat. Tadi sudah dibahas nilai-nilai integritas. Yang berikutnya itu peduli. Peduli artinya memiliki rasa simpati dan empati terhadap orang lain di sekitar kita dengan melakukan tindakannya. Pasti di sini teman-teman saat di kelas, di luar kelas, pasti dalam berinteraksi bersama teman-teman memiliki rasa peduli. Ada yang boleh dicontohin? Ada siapa? Buat peduli ini contohnya ya, contohnya di lingkungan peduli terhadap yang kita kayak terus sampah peduli, terus di rumah sekolah ya contoh ya kalau ada sekolah sakit bisa dulu harus sama ajukan terhadap Terima kasih adik-adik. Untuk tindakan disiplin itu kan mematuhi peraturan yang berlaku, mau itu di masyarakat, di negara, di rumah, bahkan di sekolah. Kalau di sekolah ini contohnya mematuhi peraturan di sekolah ini. Contohnya itu tidak kalau contohnya
tidak datang terlambat, jadi datang ke sekolah itu secara tepat waktu. Terus juga kalau misalnya di rumah mungkin kita kalau misalnya habis makan itu langsung cuci piringnya. Kalau di negara mematuhi peraturan atau norma-norma yang ada. Mau saya contohin atau teman-teman semua yang contohin? Masih ada yang mau contohin? Iya, ini ada nih kakak Bambang. Memberikan, nah ini dia yang ditunggu-tunggu. Oke, contoh prioritas adalah kita belajar tunggu-tunggu. Terutama saya yang belajar tunggu di bidang matematika dan fisika karena saya punya harapan besar di sana. Saya belajar kerja keras di fisika atau matematika karena keunikan saya menuju energi yang lebih bersih. Tadi saya punya impian di ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, yang bertujuan untuk menciptakan energi yang lebih bersih, Pak. Jadi dengan energi yang lebih bersih ini dan didukung dengan kemampuan fisika saya saat ingin berkontribusi pada seluruh dunia untuk melindungi bumi kita. Seperti itu, Pak. Kalau luar biasa, baik. Kerja kerasnya kita doakan semoga tercapai ya. Ada lagi yang memberikan contohnya yang sehari-hari buat beri tepuk tangan. Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan bekerja keras. Singkat jadi? Jurnal bersepeda langkah. Iya, betul. Tangan baca. Iya. Juara 1 lomba video anti korupsi anti gratifikasi tingkat Tangsel SMP ya. Tapi SD swasta yang menang kebetulan dari Al-Azhar di SD. Benar ya? Video yang akan kita tayangkan ini adalah proyek dari Inspektorat Kota Tangerang Selatan, salah satu program kami dalam mencerdaskan anak-anak Kota Tangerang Selatan. Selamat pagi. Pagi. Kakak juga tidak mau kalah dengan kakak Bambang ya. Kakak punya pantun. Berjalan kaki di jalan lurus. Jangan pernah ambil yang bukan milik. Hormati aturan, jauhi korupsi. Mulai dari diri sendiri, kita bisa berbuat jujur. Bangun pagi untuk menanamkan kedisiplinan dan kesiapan menghadapi hari. Apa contoh pidatonya? Ada yang bisa kasih jawaban? Silakan. Dan berbeda satu Pak yang biasa dilakukan. Oke, baik. Saya setiap hari jam 4 pagi. Lalu saya mandi, lalu bersiap-siap untuk ke masjid. Ke masjid ya, biasa itu membeli sarapan. Lalu menggosok pakaian, menyiapkan buku atau baca PR, perlengkapan, dan akhirnya berangkat sekolah. Seperti itu. Silakan itu. Ini bagus banget ini, contohnya nih Kak Ibnu. Suasananya jadi segini. Ini dulu nih. Biasanya aku
gitu. Yes. Sholat. Yes. Terus biasanya saya Hobi siapa? Kalau Sendiri. Karena bangun pagi itu akan terus sampai kita tua loh. Ya kan? Kita nih yang udah kerja juga kan kita sekolah pasti tujuannya menggapai cita-cita kita adalah digapai dengan cara bekerja gitu ya. Harus tetap bangun pagi terus. Dan dalam yang muslim juga kan sholat itu kan harus bangun pagi ya. Suatu kewajiban. Jadi kebiasaan mulai dari sekarang kebiasaan kalian untuk bangun pagi beribadah lalu siap menghadapi hari supaya hari-hari kita diisi dengan hal yang positif. Jadi intinya bangun pagi adalah menanamkan sikap kedisiplinan, kemudian rasa tanggung jawab ya. Saya harus bangun pagi ada PR yang belum selesai, buku yang belum dimasukin tas misalnya. Kemudian belajar untuk mandiri. Jadi nggak harus dibangunin, jadi sudah ada subuh langsung bangun, langsung siap-siap. Orang tuanya udah siap rapi, anaknya belum rapi. Jadi kan kadang-kadang kasih orang tua harus kerja dalam waktu untuk pergi kerjaan gitu ya. Kemudian yang kedua, next, taat beribadah. Di sini ada yang non muslim? Ada. Namanya apa? Kristen. Untuk yang muslim ya, beribadah adalah membentuk pribadi yang memiliki nilai spiritual yang kuat, makan sehat dan bergizi untuk menunjang pertumbuhan dan kecerdasan. Ya, kita dalam menu makanan ya, karena kita masih pelajar, kita butuhkan untuk menu-menu yang sehat ya, supaya bisa lebih menghafal atau mengetahui pelajaran gitu ya. laki nggak di ruangan ini? Ada Dika, biasanya Dika laki-laki namanya. Akan lanjutin poin nomor 5 ya dari 7 kebiasaan hebat, 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat. Kelima, gemar belajar. Nah, kakak pernah baca perubahan yang terjadi 5 tahun ke depan itu akan lebih banyak atau lebih besar daripada apa yang terjadi di 50 tahun ke belakang. Jadi segitu kompetitifnya lah ya. Zaman kakak dulu internet kalau mau ketahuan dulu deh. Kalau mau ke internet harus ke warnet. Kalau sekarang kan akses di mana-mana gampang. Jadi putus terus gimana belajar berprestasi di sekolah, tapi juga lingkup untuk pembelajaran tuh di lingkungan rumah, di sosial juga bisa kita ambil dari situ ya. Selanjutnya kabar bermasyarakat ini tadi Sydney sempat cerita soal berbagi bekal. Itu bagian dari bermasyarakat yang baik, peduli pada sesama, juga berjiwa sosial, terus suka bekerja sama, menolong sesama. Contohnya kalau di sekolah tuh kita nggak usah bikin game gitu ya kan, main sama siapa aja. Masuk kamar ya. Itu contoh di sekolah, main sama siapa aja. Aku kalau sama dia nggak asik gitu ya. Aku kelompoknya ini aja, belajar maunya sama yang ini. Terus istirahat juga kumpul sama yang ini aja, jangan kayak gitu, bergaul aja. Karena semakin banyak kenal orang, latar belakang berbeda, terus sifat berbeda, teman-teman tuh juga jadi nambah kita untuk punya point of view untuk menghadapi karakter orang-orang yang berbeda. Jadi pembelajaran juga nanti balik lagi ke kepedulian bermasyarakat, itu juga memupuk jiwa sosial kita. Karena capek nih naik turun ini. Terus lanjut lagi ke tidur cepat. Nah, kalau tidur cepat itu pagi harinya kita akan fokus belajar, terus juga interaksi sama teman-teman jadi positif. Dan juga kalau tadi kan cerita dari berangkat sekolah sampai dari bangun tidur sampai mau berangkat sekolah. Coba ada yang bisa cerita kalau pulang sekolah sampai tidur aktivitasnya apa aja? Kamu deh ya, yang lain dulu. Coba aku rasa cerita itu boleh. Biasanya tidur jam berapa? Umur jam 10 kayaknya udah malam banget juga nggak sih ya? Coba cerita pulang sekolah apa aja aktivitasnya?
Kalau saya pulang sekolah antara 1 di sekolah siang kan, saya pulang sekolah jam 5. Habis maghrib langsung ngaji sampai jam habis isya. Habis itu belajar, terus malam tidur. Jam 9 masuk kamar atau sudah tidur? Sudah tidur. Nggak kuat begadang, paling malam mungkin jam 12, jam 11, jam 12 aku udah tidur. Terus menurut aku sendiri kan aku emang biasa tidur jam 9, jam 10. Terus kalau tidur jam 12 tengah malam kan kayak ngantuk banget pas pagi. Terus pas bangun pagi tuh yang aku rasain kan ke sekolah nih Kak, bangun ke sekolah terus yang aku rasain rasanya kayak berat banget itu hari ini kayak aku harusnya sekarang masih tidur mau udah di sekolah gitu. Terus juga aku rasa kayak bad mood, bete gitu loh Kak, kayak udah ada teman samping aku, jangan deket aku ngantuk gitu. Aku rasa ngantuk, terus di sekolah ya mungkin sedikit isi ya bisa jadi aku merasa gak fokus juga di sekolah, kerjain tugas nggak bisa fokus, nggak bisa serajin biasanya gitu kan. Aku bete, aku kalau misalnya kurang tidur tuh jadi bete sama lingkungan sekitar, jadi apa ya, sensitif, lebih sensitif gitu kan menurut aku. Jadi jam berapa tidur? Sampai jam 9? Jam 9 sampai jam 10 sekitar itu. Oke, makasih. Terima kasih. Ada penandanya setiap hari ya dapat caranya tapi nggak ada di sini ya. Terima kasih Kak. Oke, Terima kasih masing-masingnya. Jadi dari kesimpulan tadi menurut aku Widya Wijaya itu kan ada 7 kebiasaan anak hebat itu sama kayak di papan di depan ruang guru yang lama itu ada 7 kebiasaan anak hebat. Yang pertama itu kan ada bangun pagi. Bangun pagi itu aku emang wajib kayaknya deh, karena kan menanamkan kedisiplinan. Selain itu juga kalau kita bangun pagi itu badan kayaknya lebih fit, biar bisa ngelakuin hari-hari kita menjadi lebih cerah. Terus juga ada taat beribadah. Setelah bangun biasanya kalau sholat subuh, tapi jangan lupa buat doa dulu, doa bangun tidur untuk membentuk pribadi yang memiliki nilai spiritual, biar iman kita itu nggak gampang terkecoh sama godaan-godaan. Habis itu ada berolahraga. Kita kalau berolahraga juga nambahin stamina kita biar badannya bugar dan juga sehat mental kita. Setelah itu ada makan sehat dan bergizi, membuat badan kita menjadi sehat dan pola hidup sehat, serta menjadi badan yang kuat. Setelah itu juga ada gemar belajar. Gemar belajar ini itu penting untuk meningkatkan jiwa rasa ingin tahu atau kreativitas kita itu menjadi lebih bagus. Oke Widya, terima kasih luar biasa Widya. Karena Widya sudah menjelaskan 7 kebiasaan baik itu contohnya dan juga keberaniannya memaparkan metode 7 kebiasaan baik yang lebih baik dari kakak lagi. Widya berhak mendapatkan semua hadiah terpisah. Tentang Widya. Terima kasih banyak sudah. Iya, jangan lupa pasing ya. Oke teman-teman, karena sesuai tadi 1 jam sama dulu ada Yaya biar masuk ke Instagram Insta. Jangan lupa di follow, komen, nanti ada kita di sini ya. Boleh dicatat. Boleh di follow. Nanti kalau udah di rumah, kalau handphonenya udah dipegang masing-masing, semoga apa yang sudah kami berikan diamalkan, dipraktekkan di kehidupan sehari-hari supaya adik-adik semua bisa mencapai cita-cita dan keinginannya di saat nanti.